ketiga yang sangat penting dalam melakukan presentasi adalah teknik berbicara. Nah, Bapak Ibu sekalian, tujuan utama kita adalah menyampaikan informasi yang selengkap-lengkapnya pada mereka dan membuat mereka bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita jelaskan. Itulah kenapa teknik kita dalam berbicara atau penyampaian ini sangat penting sekali rekan-rekan. Yang pertama, mulailah lihat dalam Anda menyampaikan ini tadi adalah pada faktor antusias Anda. Orang akan cenderung untuk tertarik pada mereka-mereka yang menjelaskan presentasi itu dengan antusias, rekan-rekan. Kedua, dalam teknik berbicara adalah intonasi suara yang Anda gunakan, rekan-rekan. Pada saat Anda menggunakan intonasi suara yang sama terus, datar terus, maka apa yang terjadi? Orang akan bosan. Apalagi kalau intonasi suara itu tinggi terus ke atas, rekan-rekan, maka orang akan merasa digurui. Mereka akan merasa Anda menekan atau agresif pada mereka. Yang ketiga, rekan-rekan sekalian, perhatikan kecepatan Anda dalam berbicara. Nah, terkadang banyak dari kita supaya berpikir kita tidak lupa, maka seringkali apa yang kita sampaikan itu seingat kita apa, kita langsung ucapkan semuanya. Akhirnya orang merasa diberondong, rekan-rekan sekalian. Kecepatan Anda dalam berbicara itu akan menentukan keberhasilan presentasi. Yang keempat, penekanan. Saat Anda melakukan presentasi, Anda harus melihat titik tekannya ada di mana. Anda ingin membuat mereka menjadi paham dan mereka bisa mengingat sesuatu, maka Anda harus memberikan penekanan atau jeda yang tepat pada presentasi Anda. Dan yang kelima, pemilihan kata-kata yang layak, rekan-rekan. Sebagai contoh, jangan menggunakan kata-kata dalam bentuk bahasa daerah ataupun kata-kata yang sifatnya adalah memancing sebuah pemikiran yang negatif. Ya, contoh, saat saya mengatakan saya dengan aku, dengan gue, dengan gua, maka akan beda konteksnya, rekan-rekan. Nah, rekan-rekan sekalian, pemilihan kata-kata akan sangat penting sekali. Sehingga saya ingin berikan contoh pada Anda, rekan-rekan, yang salah dalam presentasi. Misalkan saya mulai dari awal. Saya mulai dari company profile dari HDI. Misalkan saya seperti ini. Perusahaan kita bernama PT HDI dan masuk di Indonesia pada tahun 1994 dan kemudian kita berkembang di Asia Pasifik sudah mulai dari Filipina, Hong Kong, Malaysia, Singapura dan masuk Indonesia tahun 94. Bapak Ibu sekalian, produk kita ini merupakan produk yang sangat luar biasa karena sudah memiliki kantor cabang di 148 kota di Indonesia. Maka apa yang terjadi? Orang nggak akan tertarik. Intonasi suaranya tidak dapat, antusiasnya tidak ada, kecepatannya juga dalam menyampaikan presentasi juga salah, terlalu lambat, ya. Kemudian tidak ada penekanan, dan yang pasti pemilihan-pemilihan kata yang sering kali salah, rekan-rekan sekalian. Bandingkan dengan saat Anda berbicara dengan yang kedua ini, rekan-rekan. Perusahaan kita bernama HDI dan perusahaan kita berpusat di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. Dan kita di sini sudah tersebar di Asia Pasifik, sudah mulai di Hong Kong, Filipina, Malaysia, Singapura, dan yang terakhir kita masuk di Indonesia tahun 1994. Dan untuk di Indonesia sendiri, kita merupakan perusahaan network marketing yang terbesar karena kita sudah tersebar di 148 stokis atau center di seluruh Indonesia. Ini membuktikan bahwa produk kita sudah bisa diterima oleh setiap lapisan masyarakat. Nah, rekan-rekan sekalian, perhatikan di sini dalam teknik berbicara. Anda tidak boleh berpikir apa yang ingin saya sampaikan. Tapi Anda harus berdiri, duduk, mengamati dan mendengar dari sisi bagaimana mereka mendengarkan penjelasan Anda. Sudahkah mereka menerima informasi dengan lengkap dan mereka merasa mendapat manfaat dari penjelasan Anda? Nah, rekan-rekan, tentunya semua akan dicapai dengan baik kalau Anda terus mau melakukan terus-menerus, maka Anda akan semakin ahli atau expert. Faktor yang keempat adalah perilaku atau sikap kita saat kita melakukan presentasi. Rekan-rekan, maka perhatikan, sebab orang menghargai kita bukan dari apa yang akan kita ucapkan, tapi pertama kali orang akan menghargai Anda dan saya pada saat mereka melihat bagaimana sikap kita terhadap mereka semua, rekan-rekan. Maka dari itu perhatikan bagaimana cara kita menghargai mereka, bagaimana cara kita menyapa mereka. Ingat, rekan-rekan, orang lain hanya akan mencerminkan apa yang kita lakukan. Saat kita bertemu dengan mereka, kita bisa memiliki sikap yang ramah, rekan-rekan, maka mereka pun akan menerima kita dengan ramah. Tapi bayangkan kalau kita menemui mereka, kita ingin presentasi, yang ada dalam kepala kita hanya satu ini. Mau ngomong apa nih? Pollen itu apa? Propolis itu apa? Maka apa yang terjadi, rekan-rekan? Begitu ketemu dengan orang itu, yang ada muka kita kemudian seperti pucat, gugup, grogi. Apa yang terjadi? Orang pun akan melihat, loh, anak ini kok aneh.
Nugroho ini kok aneh. Apa yang terjadi? Mereka setelah mendengarkan penjelasan kita, mereka pun tidak tertarik, rekan-rekan. Jadi perhatikan mulai dari Anda saat awal pertama mungkin masuk menemui ke rumah orang. Mulai dari cara mengepel pintu rumah orang, rekan-rekan. Jangan mengepel dengan panjang, tet. Orang sudah ilfil dulu. Dan pada saat bertemu dengan Anda, mereka sudah negative thinking duluan. Jangan masuk ke rumah orang sebelum Anda diizinkan untuk masuk. Termasuk kalau Anda belum diizinkan untuk duduk, sebaiknya Anda tunggu dulu, rekan-rekan. Ya, bikin sikap yang ramah dan menyenangkan, dan setelah diizinkan duduk, baru Anda duduk. Nah, yang menarik, rekan-rekan, pada saat Anda mungkin berbicara, jaga sopan santun dan antusias Anda. Jangan sampai terkesan Anda menyerang mereka dengan perkataan atau kalimat. Misalkan, "Bu, sudah lama nggak ketemu nih. Ibu kok kelihatan lebih gemuk ya?" Wow, apa yang terjadi? Mereka akan terlukai. Presentasi Anda hebat sekalipun, Anda akan ditolak oleh mereka, rekan-rekan sekalian. Jadi tolong perhatikan, rekan-rekan, sikap ini akan menentukan 87,5% keberhasilan Anda. Presentasi Anda tentang product knowledge dan bahkan tentang bisnis plan-nya itu hanya 12,5% saja. So, buat teman-teman sekalian, terus kembangkan sikap Anda, karena ini adalah faktor yang sangat penting. Dan yang menarik, pesan dari saya, saat nanti Anda didampingi oleh upline Anda, jaga sikap Anda, rekan-rekan. Contoh, jangan main HP sendiri. Terus kemudian Anda WA, upline Anda presentasi, Anda cekikian. Padahal itu adalah prospek Anda atau teman Anda. Bayangkan, Anda menemui teman Anda, kemudian upline Anda presentasi, Anda main WA sendiri. Atau kadang-kadang tanpa disadari kita tinggal ke bawah, rekan-rekan. Mereka sedang presentasi, kita tinggal ke bawah, kita tinggal makan. Apa yang terjadi? Mereka nggak respect. Kalau sampai tidak closing, bukan karena salah upline Anda dalam mempresentasikannya, tapi sikap Anda yang salah. Tolong perhatikan, saat upline Anda mendampingi Anda, dengarkan upline Anda, dan pada saat Anda mungkin merasa di sini, Anda bisa masuk menimpali untuk memberikan keyakinan agar teman Anda lebih interest. Cobalah untuk berdiskusi dengan upline Anda, kapan waktunya Anda untuk masuk. Sehingga rekan-rekan, presentasi ini menjadi hidup. Ini menjadi satu bagian menyeluruh untuk keberhasilan Anda dalam meng-closing prospek itu sendiri. So, jaga sikap Anda. 5. Ice breaking. Kita harus melakukan yang namanya ice breaking atau memecah kebekuan pada saat kita bertemu pertama kali. Mengapa, rekan-rekan? Hal ini sangat menentukan sekali jalan pada saat kita nanti bisa masuk menuju ke hati mereka. Rekan-rekan, bayangkan kalau kita begitu ketemu, kita langsung bertemu, kemudian Nugroho langsung bilang pada Anda, "Ibu, ini ada peluang bisnis yang bagus sekali. Ibu mau nggak untuk mengikuti bisnis dengan saya? Perusahaan adik ini adalah perusahaan yang luar biasa." Maka apa yang terjadi? Orang pasti akan negative thinking, mereka akan skeptis dan sudah mental blocking atau menolak Anda. Maka rekan-rekan, saat ketemu, lakukanlah proses ice breaking ini. Misal, Anda melakukan proses ice breaking ini pada saat Anda presentasi one-on-one. Maka lakukan teknik yang sangat sederhana. Yang pertama, tanyakanlah dulu tentang kabar dari mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka. Dan bagi keluarga yang punya anak kecil, selalu ingatlah, tanyakan mengenai anak mereka. Rekan-rekan sekalian, tanyakan juga tentang pekerjaan dan bagaimana kondisi mereka saat ini. Nah, ini akan membuat mereka bercerita, dan pada intinya adalah orang lain tidak akan mungkin menyediakan telinganya buat Anda kalau Anda tidak menyediakan dulu telinganya untuk mereka. So, gali mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka tuh bisa bercerita, karena dasarnya setiap orang senang sekali untuk didengarkan. Betul kan, rekan-rekan? Nah, rekan-rekan, kemudian pada saat titik seperti itu, yang kedua, selain Anda bertanya dan dengarkan mereka, kedua adalah pujilah mereka. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak senang untuk dipuji. Tapi seringkali kita cuma hanya ingin minta dipuji. Kita lupa bahwa untuk membuka hati seorang adalah pujilah mereka. Kalau Anda sudah lama sekali tidak bertemu dengan mereka, Anda melihat ibu ini memang lebih fresh penampilannya, jangan ragu untuk Anda memuji. "Bu, ibu kelihatan beda loh sekarang." "Oh, masa sih, Mas?" "Iya, ibu kelihatan lebih seger banget loh sekarang. Beda sama dulu." Percayalah, dengan seperti itu apa yang terjadi? Hatinya berbunga-bunga. Itu yang membuat akhirnya rekan-rekan Anda akan diterima oleh mereka. Bapak Ibu, tapi dengan memberikan pujian, tolong jangan terlalu lebay, ya. Anda bisa melihat mulai dari mana? Mulai dari masuk pekarangan, lihatlah halaman. Kalau pekarangan mereka bagus, pujilah itu. "Bu, enak loh di rumah Ibu, ini ya, asri banget. Terus udaranya seger banget. Ini mungkin karena tanaman-tanamannya Ibu ini loh. Pilihannya bagus loh, Bu. Di mata juga seger." Ah, bisa aja Mas Nugroho ini. Nah, saat mungkin Anda di dalam, Anda melihat foto-foto yang digantung tentang anak mereka yang mungkin wisuda atau punya prestasi, ada piala, pujilah mereka. Ini yang menarik banget. Di rumah, kadang-kadang kita pun memajang piala-piala. Entah punya kita, entah punya anak kita, intinya bagian dari keluarga kita.
Tapi mari kita lihat berapa banyak orang yang datang kemudian memberikan pujian terhadap prestasi atau piala itu. Hampir nggak ada. Anehnya orang kalau masuk bertamu ke rumah orang melihat piala, mereka bukannya memuji tapi mereka tersentil egonya dengan bilang, ah, gua di rumah juga punya loh. Padahal tujuan orang memajang piala itu adalah dipuji. Tahukah Anda rekan-rekan? Cara yang paling gampang begitu saya masuk rumah orang ada piala, saya pasti langsung memuji mereka. Dan itu yang membuat saya kenapa diterima dengan sangat cepat. Rekan-rekan, lakukan teknik ini rekan-rekan, dan pada intinya, semakin sering Anda melakukan, Anda akan semakin expert. Dulu pun, saya bukan orang yang pandai untuk memuji rekan-rekan sekalian. Tapi saya tahu, ini adalah bagian dari teknik ice breaking yang sangat penting. Nah, buat teman-teman sekalian yang mengadakan presentasi secara grup kecil, atau bahkan grup besar, maka buatlah ice breaking pertama kali dengan sapaan semangat pagi, selamat pagi yang ada di HDI. Mengapa kita selalu mengucapkan selamat pagi? Nah, jelaskan seperti itu rekan-rekan, bahwa supaya kita selalu bersemangat, seperti layaknya matahari pagi yang selalu bersinar, membawa harapan bagi banyak orang. Itulah kenapa di HDI, salam kita selalu selamat pagi. Kemudian, lakukan game-game sederhana. Entah itu yang mungkin pernah Anda lihat ya, game menjepit uang kertas dengan 2 jari. Nah, ini rekan-rekan, buat suasana yang hidup sehingga apa? Presentasi itu menjadi menarik rekan-rekan sekalian. Ya, ice breaking, faktor yang kelima. Dalam presentasi, maka secara langsung yang akan dilihat oleh mereka adalah pertama, penguasaan materi, kemudian intonasi suara, dan yang ketiga adalah body language. Di poin yang ke-6 nih, saya akan berbicara mengenai masalah body language atau bahasa tubuh kita. Awal pertama bertemu dengan kita, mereka tidak mendengarkan apa yang kita katakan, tapi mereka langsung menangkap, mereka langsung merekam bagaimana bahasa tubuh kita rekan-rekan. Nah, itulah kenapa mulai dari awal body language ini sangat menentukan sekali. Poin pertama yang ingin saya sharingkan adalah bagaimana cara Anda berjabat tangan. Saat Anda berjabat tangan dengan orang lain, biasakan untuk Anda menatap mata mereka. Dan tolong Anda bungkukkan badan Anda, setidaknya Anda bungkukkan 45 derajat. Sambil Anda senyum, maka orang akan cenderung lebih respect. Bayangkan kalau orang jabat tangan dengan seperti ini. Halo, Mas Nugroho. Maka apa yang terjadi? Kesannya sombong. Terus kemudian ada lagi yang cara berjabat tangan yang sangat tidak profesional, yang seperti tangannya lemes. Halo, saya Nugroho. Tangannya lemes gini, kayak ikan mati. Maka apa yang terjadi rekan-rekan? Wow, lu cerita mengenai bisnis besar tapi sikapmu seperti itu, nggak profesional banget rekan-rekan. Ya, maka dari itu cara berjabat tangan. Yang kedua, cara Anda duduk. Rekan-rekan, upayakan saat Anda duduk melakukan presentasi, Anda jangan berhadapan-hadapan atau konfrontasi. Upayakan sebisa mungkin kalau Anda presentasi, Anda membentuk posisi L. Jadi pada saat Anda berdampingan seperti ini, atau Anda mungkin bisa menuju arah yang sama, maka di saat seperti ini, secara psikologis kita tuh seperti bergerak pada arah yang sama. Tapi pada saat Anda berhadapan-hadapan, maka akan cenderung memancing yang namanya sebuah konfrontasi. Rekan-rekan sekalian, buatlah dalam posisi L atau yang searah. Maka ini akan sangat membantu saat nanti Anda presentasi. Selama presentasi grup, ya toh, perhatikan cara Anda untuk berdiri yang tegak, kemudian tatapan mata Anda harus berani menatap audiens, dan pastikan saat Anda menatap pada arah yang semuanya mendapat jatah yang sama. Jangan sampai Anda menatap ke sisi kanan terus, maka yang sebelah kiri dan tengah akan merasa tidak diperhatikan. Ya, tatap mata secara keseluruhan. Apabila Anda membuang ke kanan pandangan Anda, kemudian Anda harus ke tengah, kemudian Anda harus ke kiri. Ini sangat penting sekali supaya audiens yang lain tidak merasa dianaktirikan. Gerakan tangan dan mimik muka ini akan sangat menentukan. Pastikan mimik muka Anda selalu dalam posisi yang senyum, ramah, dan bersahabat, friendly. Bukan dengan posisi ataupun muka yang ya lemes, terus kemudian misalkan agresif gitu ya. No, yang friendly, bersahabat. Karena rekan-rekan, proses closing yang terpenting adalah bagaimana membuat mereka merasa nyaman saat presentasi sedang dilakukan. Semakin Anda bisa mengolah bahasa tubuh yang baik, mereka akan merasa nyaman, mereka akan closing dengan lebih cepat.